semuanya, selamat datang di Agung First. Agung First selalu menyajikan alur cerita film yang terbaik. Ayo klik subscribe sekarang. Kisah ini berlatar di kota Marseille, Prancis, dan berpusat pada seorang pria tua bernama Charlie Mattei. Dahulu ia merupakan seorang mafia yang paling dihormati dan ditakuti di kota itu. Saat ini Charlie menjalani kehidupan sederhana dan tengah menikmati waktu bersama anak bungsunya. Ketika sang anak meminta untuk menonton pertunjukan kambing berputar, Charlie menurunkannya, meminta si kecil untuk menunggu, dan pergi ke basement untuk memarkir mobil. Namun tanpa diduga, tiba-tiba muncul 8 orang yang menyerangnya dengan brutal. Mereka melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Charlie, sebuah serangan yang tampaknya mustahil bisa ia selamatkan. Insiden tragis ini sontak mengejutkan seluruh warga Marseille, termasuk kepala polisi setempat. Marie Goldman, salah satu bawahannya, langsung diberi tugas oleh kepala polisi untuk menyelidiki kasus penembakan ini dan menangkap para pelakunya. Melalui penyelidikan, terungkaplah bahwa Charlie Mattei adalah mantan mafia yang dulunya sangat berkuasa di Marseille. Sejak muda, ia membangun karirnya di dunia kelam ini, membangun kerajaan bisnis, mencakup klub malam, karaoke, tempat judi, dan berbagai usaha lainnya. Namun 3 tahun lalu, Charlie memutuskan untuk bertobat dan pensiun dari dunia mafia. Ia menjual seluruh usahanya kepada 2 orang mafia muda yang masih aktif dalam dunia kriminal, Zacchia dan Aurelio. Keduanya sudah dianggap sebagai saudara sendiri oleh Charlie, sehingga ia dengan tulus mempercayakan kerajaannya kepada mereka. Amis jusqu'après la mort. Amis jusqu'après la mort. Zacchia digambarkan sebagai pribadi arogan. Saat pertama kali mendapat kabar tentang insiden ini, ia seketika terkejut mendengar Charlie masih hidup. Bahkan dalam situasi serius ini, sikapnya tetap kasar dan tanpa toleransi seperti yang terlihat ketika ia memarahi anak buahnya hanya karena tidak mengetuk pintu. Aurelio, rekan Zacchia, tak kalah kejamnya, sifatnya bahkan lebih sadis saat ia membunuh anak buahnya sendiri hanya karena mencuri sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan sang ibu. Dengan karakter kejam seperti ini, keduanya memang serasi sebagai partner dalam bisnis gelap. Di sisi lain, Charlie yang berhasil selamat walaupun dalam kondisi mengenaskan terbaring di rumah sakit. Ia dijenguk oleh Marie Goldman yang langsung menginterogasinya meskipun kondisi Charlie masih lemah akibat 22 peluru menghujani tubuhnya. Malam harinya, seseorang menyamar sebagai dokter mencoba menyelinap masuk untuk membunuhnya. Beruntung Mary segera memindahkan Charlie ke tempat lain sehingga nyawanya selamat untuk kedua kalinya. Esok paginya, Zacchia bersama rombongan datang ke rumah sakit untuk menjenguk Charlie. Kehadiran mereka membuat polisi yang berjaga ketakutan hingga memilih pergi. Setelah kunjungan itu, seorang dokter memberi kabar bahwa beberapa saraf Charlie telah rusak akibat insiden tersebut, menyebabkan jari-jari tangan kanannya mati rasa dan tak lagi bisa bergerak. Tak lama setelah itu, 2 mantan anak buah setia Charlie yang juga telah pensiun dari dunia mafia datang menjemputnya keluar dari rumah sakit. Mereka membawa Charlie bertemu seseorang yang mengetahui dalang di balik penyerangan itu. Samsudin, seorang bawahan Zacchia. Dalam ketakutannya, Samsudin mengungkap bahwa Zacchia ingin mengembangkan bisnis narkoba di Marseille. Mengetahui bahwa Charlie tidak akan pernah setuju jika kotanya dicemari barang haram itu, Zacchia memilih untuk membunuh mantan pemimpin mereka dengan mengutus 8 anak buahnya untuk melakukan eksekusi di tempat parkir.
Charlie masih memiliki 3 mantan anak buah setia, Emma, Martin, dan Karim. Meski sudah pensiun dari dunia mafia, mereka tetap menawarkan diri membantu Charlie jika diperlukan. Mereka bahkan berniat membalas kejahatan Zakia. Namun Charlie yang telah bertobat dan ingin hidup damai memilih jalan perdamaian. Ia memaafkan Zakia dan bahkan memberi ampunan kepada Samsudin. Ia juga melarang ketiga mantan anak buahnya untuk membalas dendam. Charlie kemudian kembali ke keluarganya, sementara 3 mantan anak buahnya pun melanjutkan kehidupan normal masing-masing. Namun cerita fokus pada Karim, salah satu dari ketiga orang tersebut. Karim berasal dari keluarga Muslim yang hidup sederhana dan damai bersama keluarganya. Sayangnya ketenangan itu terguncang ketika anak buah Zakia menculik Karim dan membawanya ke sebuah lokasi misterius. Samsudin, yang seharusnya bersyukur atas nyawanya yang sudah diampuni, malah membalas budi dengan menjadi dalang di balik penculikan terbaru. Karena terlalu banyak berbicara, Samsudin langsung ditembak oleh Pascal, salah satu anak buah Zakia yang dikenal paling ganas. Pascal kemudian meminta sebilah pisau untuk memotong tubuh Karim. Bagian-bagian tubuh itu diberikan kepada sekumpulan anjing kelaparan. Charlie hanya bisa merasa pedih saat melihat keluarga Karim menangis di pemakaman. Di saat itu pula, Pascal dan anak buah Zakia lainnya merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka dengan pesta besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Charlie muncul di lokasi pesta tanpa suara, membawa sebuah granat di tangannya. Namun kedatangannya bukan untuk membantai semua yang ada di sana, melainkan memberikan peringatan. Charlie memberi mereka kesempatan untuk pulang ke keluarganya masing-masing dan merasakan kecemasan karena diburu seseorang, menghadapi ketakutan akan kematian yang bisa terjadi kapan saja, entah besok, lusa, atau bahkan setahun lagi. Charlie berjanji akan kembali untuk membunuh mereka satu persatu, dimulai dari orang yang tak memiliki keluarga. Bon anniversaire, Bastien. Sementara keluarganya telah diamankan dan dijaga oleh Emma, Charlie memulai perburuannya. Ia membunuh si gondrong tepat saat pria tersebut sedang berziarah ke makam putranya. Dalam kondisi ini, si gondrong bahkan menyerahkan diri untuk dibunuh dengan pasrah, menjadi bukti jelas bahwa tak ada seorang pun mampu lolos dari keganasan Charlie Mattei. Peristiwa-peristiwa ini menarik perhatian Mary, seorang polisi yang sebelumnya menangani kasus penembakan terhadap Charlie. Kini Mary harus menghadapi tantangan baru, kematian beruntun anak buah Zakia. Untuk menyelidiki lebih jauh, Mary memutuskan menemui Zakia di kediamannya, berharap mendapatkan informasi terkait kejadian tersebut. Namun, Zakia memastikan tidak memberikan keterangan apapun karena jika jujur, kepolisian justru akan menyelidiki lebih dalam tentang dirinya. Zakia kemudian mengambil keputusan untuk menghabisi Charlie sekaligus menyelesaikan masalah yang sejak awal telah menjadi tujuan utamanya. Zakia lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menghancurkan rumah Charlie demi mencari lokasi persembunyiannya. Martin, yang mengetahui rumah Charlie telah diacak-acak, segera menemui Charlie tanpa menyadari bahwa dirinya dilacak oleh pasukan Zakia. Saat tempat persembunyian itu akhirnya ditemukan, kelompok Zakia langsung menyerang tanpa ampun. Saat Charlie menghadapi pasukan Zakia, Martin diperintahkan untuk melarikan diri. Namun sayangnya ia tertangkap dan rencananya terbongkar. Charlie sendiri memutuskan untuk kabur menggunakan motor. Dalam pelariannya, Charlie secara sengaja menyerahkan diri kepada polisi untuk menghindari serangan pasukan Zakia lebih lanjut. Di waktu yang sama, terungkap bahwa Martin ternyata merupakan salah satu dari 3 anak buah setia Charlie yang diam-diam membelot ke pihak Zakia serta memiliki keterlibatan dalam insiden penembakan sebelumnya. Setelah Charlie ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Mary mulai menyelidikinya lebih dalam.
Mary mengungkap temuan penting dari TKP bahwa dari 22 peluru yang mengenai tubuh Charlie, ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan agar meleset. Fakta ini menunjukkan bahwa salah satu dari 8 pelaku penembakan sepertinya tidak berniat sungguh-sungguh untuk menghabisi nyawa Charlie. Vous êtes libre. Beberapa waktu berlalu dan Charlie memilih momen untuk bertindak lagi. Di acara pernikahan salah satu anak buah Zakia, si tampan yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh bosnya, Charlie menghadapi si Kacamata. Si Kacamata merupakan orang yang bertugas sebagai admin seluruh data keuangan dan bisnis Zakia. Charlie memaksa si Kacamata untuk memindahkan semua data penting ke dalam sebuah flash disk sebelum akhirnya membunuhnya. Il est pas sûr. Et comme avec ça, Zach, il va te manger dans la main. Kematian admin membawa ancaman besar bagi Zakia. Merasa posisi bisnisnya terganggu, Zakia mulai merancang rencana keji untuk menjebak Charlie. Ia membunuh 2 anak buahnya sendiri, si ajudan yang sedang bersama ibunya di taman, dan si tampan yang akan menjalani malam pertama. Kedua korban ditembak menggunakan pistol yang telah dilengkapi sidik jari Charlie. Akibatnya Charlie pun resmi menjadi buruan kepolisian. Kepala polisi menugaskan Mary untuk segera menangkapnya. Meski begitu, Mary yang cerdas sudah mulai mencurigai bahwa semua ini adalah jebakan dari seseorang tertentu. Namun hingga saat itu, Mary masih belum berhasil mengidentifikasi siapa dalang utama. Comme Mattei, il laisserait son arme avec ses empreintes juste à côté du cadavre. Karena Charlie menghilang tanpa jejak, Mary berusaha melacak nomor yang kerap dihubunginya. Salah satunya adalah nomor telepon keluarga Charlie yang kini sedang bersembunyi. Dalam prosesnya, percakapan keluarga tersebut berhasil disadap oleh Zakia. Ketika Mary mengunjungi kediaman Zakia, informasi ini mendorong Zakia dan anak buahnya untuk segera menuju tempat keluarga Charlie dan menculik kedua anaknya. Tragisnya, Emma harus kehilangan nyawa dalam insiden itu. Anna, anak sulung Charlie, ditemukan dalam kondisi babak belur di tepi jalan. Rupanya Anna sengaja dilepaskan sebagai pesan ancaman bahwa jika Charlie tidak menyerahkan diri kepada Zakia, nyawa si bungsu akan menjadi taruhannya. Keterlibatan anak-anak dalam masalah ini makin mengguncang perasaan Charlie. Satu-satunya orang yang bisa dimintai pertolongan adalah Mary. Dengan cerdik, Charlie meminta Mary menyebarkan berita palsu bahwa dirinya telah berhasil ditangkap oleh polisi. Rencana itu bertujuan untuk mengecoh Zakia, sehingga ia punya kesempatan menyelamatkan si bungsu. Awalnya Zakia percaya pada berita tersebut, tetapi bukannya membebaskan si bungsu, ia justru memerintahkan anak buahnya untuk membunuh bocah tak berdosa itu. Bahkan keserakahan Zakia semakin terlihat ketika ia tegak membantai mitranya sendiri, Aurelio, untuk menguasai kota Marseille seorang diri. Quand on trouve son corps. Toi tu me butes, Aurelio. Ce soir. Ketika motor Charlie mendekati lokasi penyekapan si bungsu, Pascal, anak buah Zakia, sudah bersiap mengeksekusi perintahnya. Namun, Ikui, salah satu anak buah Pascal, menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan mencoba menyelamatkan si bungsu. Tindakan heroik itu membuat Ikui harus tewas di tangan Pascal. Bouge le cul, je te crève. Saat Pascal membawa si bungsu pergi, Charlie muncul tepat waktu. Terjadi pertarungan di antara keduanya yang berakhir dengan kemenangan Charlie. Si bungsu berhasil dibebaskan. Di saat yang sama, Aurelio dan pasukannya ditemukan sudah tewas akibat ulah Zakia, memberi kesan bahwa konflik ini hampir selesai. On a trouvé ça dans la poche d'Aurélien. Je vais me rendre. Il m'a beaucoup aidé. C'est pas seulement... Namun, tak disangka-sangka, Charlie mendatangi kediaman Zakia secara langsung. Tanpa perlawanan berarti Zakia malah terang-terangan mengakui ketakutannya terhadap Charlie. Meski mereka berdua sama-sama tumbuh dari akar kejahatan yang sama, reputasi Charlie jauh lebih ditakuti di kota Marseille dibandingkan Zakia. Dalam ketakutan dan iri hatinya, Zakia hanya melihat satu jalan keluar, membunuh Charlie. Le mal, c'est le mal. Il est en nous.
Il faut l'accepter. Meski demikian, Charlie belum ingin menghabisi Zakia saat itu juga. Hal ini memberi kesempatan bagi Zakia untuk menyerang balik hingga situasi berbalik membahayakan Charlie. Beruntung Mary dan pasukan polisi tiba tepat waktu untuk mengakhiri kekacauan tersebut. Keberhasilan Mary dalam membongkar kasus ini membawa kebanggaan tersendiri bagi kepala polisi. Namun sifatnya yang serakah ingin mengambil seluruh kehormatan di depan Perdana Menteri justru membuatnya meminta Mary berpura-pura bahwa ialah yang memimpin operasi ini. Dalam momen itu, Mary menunjukkan integritasnya dengan menghadiahkan sebuah tamparan kepada kepala polisi sebagai bentuk penghargaan diri atas kerja kerasnya selama ini. Permasalahan pun akhirnya selesai. Dengan bantuan Mary, ia diperbolehkan kembali ke rumah. Sementara itu, Zakia dijatuhi hukuman penjara untuk waktu yang lama. Saat hendak pulang, Martin tiba dengan sebuah pistol yang sebelumnya dipesan oleh Charlie. Namun, Charlie meminta Martin untuk mampir ke sebuah tempat sebelum kembali. Lokasi di mana ia pernah dikhianati. C'est ici qu'ils ont voulu te tuer? Di tempat tersebut terungkaplah bahwa pengkhianat ke-8 yang selama ini dicari adalah Martin, orang yang Charlie anggap sebagai keluarga sendiri. Martin mengakui kebenarannya namun menjelaskan bahwa ia tidak tahu jika target Zakia saat itu adalah Charlie. Bahkan itulah alasan mengapa ia sengaja mengarahkan tembakannya agar meleset. Martin sebenarnya tak pernah berniat melukai Charlie. Je te jure. Je sais. Sebagai manusia yang mampu memaafkan, Charlie menunjukkan kebaikan hatinya dengan memberikan Martin kesempatan untuk hidup. Ia berharap Martin tidak mengikuti jejak mereka yang tak tahu rasa syukur seperti Samsudin yang akhirnya menikamnya dari belakang setelah dimaafkan. Film pun ditutup dengan adegan menyentuh hati. Charlie bermain bersama keluarganya di pesisir pantai, sebuah akhir yang memberikan ketenangan setelah perjuangan panjang. Film pun berakhir. Nah guys, terima kasih telah menonton alur cerita film Agung First. Gimana serukan filmnya? Oke, seperti biasa pantun dulu sebelum kita berpisah. Buah asam, buah semangka, cukup sekian, sampai jumpa. Uhuy.